Dia tiba-tiba lagi tiduran melihat ada sepasang kaki. Dan katanya cuma kaki gitu, badannya gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, seperti biasa di malam ini Tri Chandra akan membawakan kisah horor yang memang di video sebelumnya aku bahas rumah sakit yang ada di Bandung. Dan kali ini aku akan ulas sebuah rumah sakit terbengkalai yang memang sudah tersohor keangkerannya, yaitu Rumah Sakit Kristen Tayu. Dan aku mau curhat sedikit ini ya, sewaktu aku buat skrip tentang rumah sakit ini, jujur banget, jujur itu hawanya tiba-tiba berubah gengs. Padahal siang hari loh buatnya. Sering kok aku buat skrip horor itu sampai tengah malam gitu, fine aja nggak apa-apa. Tapi ini lain loh, serasa di belakang tuh ada yang lewat-lewat gitu. Kalau sendiri ya emang aku suka sendiri gitu. Kalau buat skrip itu nggak mau digangguin sama siapapun, nanti buyar. Terus ada suara jalan gitu di langit-langit rumah. Itu mungkin tikus kali ya. Tapi seumur-umur di rumahku nggak pernah ada tikus. Ini jalannya bukan jalan tikus gitu. Jalan tikus, kayak jalan orang aja gitu, tap gitu, asli. Entah kenapa nggak tahu. Oke gengs, di tahun 2021 silam, warganet dihebohkan dengan video singkat seorang bapak-bapak yang mengaku telah menengok temannya yang sakit dan menginap selama 3 hari di Rumah Sakit Kristen Tayu. Padahal kita tahu jika rumah sakit tersebut telah tutup di tahun 2015 lalu. Terlihat orang tersebut dikerumuni warga karena ingin tahu kejelasannya gitu. Bener gak sih lu nginep di sono gitu kan? Menurut pengakuan pria itu, di hari-hari sebelumnya dia ditelepon salah seorang teman yang mengaku tengah dirawat di Rumah Sakit Kristen Tayu. Hingga kemudian ia pun datang dari Bandung untuk menjenguk temannya itu di rumah sakit yang sebenarnya telah lama tidak beroperasi. Warga yang bingung dan merasa aneh akhirnya menyuruh pria tersebut untuk menghubungi kembali temannya itu. Dan alangkah terkejutnya, nomor sang teman yang bersangkutan ternyata tak bisa lagi dihubungi. Jadi, siapa yang sebenarnya dijenguk orang tersebut? Mengenai Rumah Sakit Kristen Tayu, jadi sebenarnya rumah sakit ini terbilang tua banget gengs. Dimana rumah sakit ini berdiri pada tahun 1933. Kebayang gak sih betapa lawasnya rumah sakit itu gitu kan? Ya kalau ayam aja ini udah alot. Rumah sakit tersebut berada di Jalan Diponegoro nomor 56 Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya kenapa rumah sakit tersebut dinamakan Tayu, sebenarnya itu salah satu nama daerah juga yang berada di Pati. Jadi itulah sebabnya rumah sakit tersebut dinamakan Rumah Sakit Kristen Tayu. Karena memang kan Rumah Sakit Tayu ini menjadi rumah sakit yang bagus juga gitu pada zamannya, dimana tempat ini memiliki fasilitas yang memadai dan punya tenaga kerja yang andal, hingga rumah sakit tersebut menjadi rumah sakit populer dan sebagai rumah sakit rujukan untuk wilayah Kudus, Pati, Rembang, dan Jepara. Rumah sakit yang memiliki 47 kamar rawat inap tersebut sempat mengalami kejayaan di tahun 1960 sampai 1990-an. Dan memang sejak saat berdiri terus berkembang pesat gitu. Namun sejak tahun 2006, rumah sakit ini mengalami masa kemunduran. Diberitakan juga pada tahun 2006 itu daerah Tayu dan sekitarnya mengalami banjir bandang, dan rumah sakit ini kala itu benar-benar terkena dampaknya gengs. Di lantai 1 itu full terendam lumpur, jadi mau gak mau itu sekitar 66 pasien dipindahkan ke aula di lantai 2. Selain itu, derasnya aliran air banjir membuat sejumlah fasilitas penunjang di rumah sakit itu rusak
parah. Sampai-sampai dinding pagar yang mengitari halaman rumah sakit itu jebol. Dan sejak saat itu cerita berubah. Perlahan namun pasti rumah sakit itu terus mengalami kemunduran. Hingga pada Maret 2013 rumah sakit Kristen Tayu mulai dilanda krisis. Dan akibat krisis tersebut ratusan karyawan saat itu tidak menerima gajinya selama 15 bulan karena tak lagi mampu menanggung beban operasional. Pada tahun 2015 rumah sakit itu resmi dinyatakan tutup. Sejak saat itu, bangunan rumah sakit Kristen Tayu yang luas mulai terbengkalai. Tak heran, di kemudian hari bangunan itu berubah menjadi angker, gengs. Sejak rumah sakit tersebut ditutup, banyak cerita mistis yang beredar. Jika rumah sakit tersebut dihuni makhluk-makhluk yang real menampakkan diri gitu. Ya kalau kata bahasa Sundanya mah bungkelekan gitu. Sampai-sampai mencelakakan orang juga ya kan. Kayak nasib si bapak tadi itu, merubah penglihatannya yang awalnya terbengkalai jadi bagus layaknya rumah sakit normal pada umumnya. Nginep di situ, dikasih makan di situ. Bahkan kita juga nggak tahu dia dikasih makan apa gitu. Gengs, dalam satu bangunan itu ada tempat-tempat yang dibilang angker lah. Ya, serem juga gitu. Sampai-sampai tempat-tempat tersebut dijadikan tempat untuk uji nyali. Ya bagi mereka yang punya nyali gitu kan. Ya kalau aku mah boro-boro. Beredar cerita jika sebelum rumah sakit itu mangkrak, ternyata bangunan itu sudah angker duluan, gengs. Ada satu cerita pada bangunan rumah sakit di sebelah barat, tepatnya di ruang pasien. Dulu sempat ada pasien yang rawat inap dan memang penyakitnya ini agak parah gitu. Di suatu malam dia tiba-tiba lagi tiduran melihat ada sepasang kaki. Dan katanya cuma kaki gitu, badannya gak ada. Dia bilang potongan kaki itu mengucurkan banyak darah. Udah gitu si kakinya itu gak diam, gengs. Tiba-tiba gerak gitu dan berjalan-jalan gitu ngelilingin tembok di ruang rawat inap tersebut. Yang namanya sakit parah kan ngelihat begituan boro-boro bisa lari. Temanku aja pernah dia bisulan digangguin yang begituan, ya udah telan aja. Sama, pasien itu pun gak bisa ngapa-ngapain, ya udah merem aja gitu. Nah, keesokan harinya dia menceritakan semua yang dia alami pada salah satu keluarganya. Dan selang beberapa hari dari kejadian itu, akhirnya pasien tersebut meninggal dunia. Tapi bukan berarti si hantu kaki ini yang nge-kill orang itu kan. Ya kan yang namanya mau pulang itu jin pada datang ngajakin kita gitu kan. Ikut gue loh, gitu. Di semua rumah sakit udah jelas pasti punya yang namanya ambulans. Sama halnya dengan rumah sakit Kristen Tayu. Bangunannya mangkrak, ya ambulannya juga ikut mangkrak. Tapi walaupun mangkrak, tidak sedikit warga yang mengalami kejadian. Mereka mendengar suara sirene mobil itu hidup sendiri di malam hari. Tepatnya di jam 11, jam 12-an katanya gitu. Dan gak cuma sekali, sering gitu. Tapi di malam-malam tertentu ya kayak malam Jumat Kliwon gitu atau sejenisnya lah. Ada satu tempat yang memang dibuat serem oleh semua orang di seluruh rumah sakit, yaitu kamar mayat. Di rumah sakit aktif aja udah serem ini ya, apalagi ini yang terbengkalai. Ada banyak kisah yang aku dapatkan tentang kejadian di kamar mayat ini, dimana menimpa salah satu mantan pekerja rumah sakit tersebut yang namanya Ina. Menurut pengakuannya, Ina pernah mengalami hal janggal ketika dia melihat seorang pasien yang usai diotopsi berubah wujud. Ina mengatakan jika dirinya melihat orang tersebut adalah laki-laki. Tapi kenapa pas dilihat lagi kok tiba-tiba jadi perempuan? Ya tiba-tiba berubah aja gitu. Kok aneh ya? Itu yang pertama. Yang kedua, ada sekelompok anak SMP yang memang ada acara pramuka gitu di sekolahnya. Ya kayak jurit malam lah gitu. Nah, ada satu kelompok yang diharuskan untuk mendatangi kamar mayat.
Pas pertama oke-oke aja itu, fine, nggak apa-apa ya. Tapi pas mereka lagi muter-muter itu di dalam kamar mayat tersebut, tiba-tiba ada yang berbaring di ranjang mayat dengan ditutupi kain putih. Udah gitu dia gerak-gerak lagi. Kebayang gak sih lagi berbaring ditutupin kain putih terus gerbek-gerbek kayak gitu? Nah, sontak lari kan ini anak-anak ya, dia ketakutan lari menuju para kakak pembinanya. Anak-anaknya dibilang kan sambil ngos-ngosan gitu, gak lucu kak, katanya gitu kan. Kenapa nih, katanya kayak gitu kan, kata kakak si pembinanya ini. Karena mereka pikir itu salah satu kakak pembina yang nakut-nakutin mereka. Tapi pas mereka lihat ternyata kakak pembinanya ada di situ semua, gengs. Dia hitung, ada nih semua kakak pembina aku, katanya gitu. Gak ada satupun yang gak ada di situ, ada semua di situ. Terus yang ada di ranjang mayat tersebut siapa? Di sebelah barat rumah sakit Tayu juga kabarnya ada sebuah lapangan sepak bola yang saat ini sudah menjadi perumahan dokter. Di lapangan itu terdapat sumur tua yang konon menjadi tempat pembuangan mayat pada masa penjajahan Belanda. Usut punya usut, saat itu terjadi kerusuhan antara pribumi dan penjajah. Entah bagaimana, setelah itu orang yang wafat dimasukkan ke dalam sumur tua tersebut. Dan menurut informasi ternyata tidak hanya satu, banyak sekali manusia yang dimasukkan ke dalamnya. Hingga pada waktu evakuasi ada sebagian mayat yang memang tertinggal gitu, nggak bisa diambil. Ya karena memang nggak bisa diambil ataukah memang tidak diketemukan. Dan ada satu kisah di sumur tua itu di mana salah satu pekerja rumah sakit pernah memergoki sebuah motor mengitari sumur tersebut sebanyak 3 kali atau 3 putaran gitu. Ya tanpa ada pengemudinya, gengs, jelas itu. Dan memanglah sumur tua tersebut paling kuat aura negatifnya ketimbang di tempat lain. Nah, di sini ada pengalaman seorang warganet yang sengaja mendatangi rumah sakit Kristen Tayu untuk beruji nyali lah gitu. Dia mengalami hal janggal ketika sedang berada di kamar mandi rumah sakit tersebut. Dia mengatakan saat itu tiba-tiba ada suara aliran air yang terdengar seperti orang hendak mandi. Jadi gejebar-gejebur gitu. Tapi pas dilihat satu persatu itu kamar mandi, gak ada siapa-siapa, gengs. Dan kamar mandi itu dalam keadaan kering, tak ada air. Waduh, ini bener-bener creepy ya. Seangker itu kah gitu kan? Sampai-sampai orang yang udah sadar sama angkernya itu rumah sakit gak berani tuh kalau malam nengok ke situ. Karena pernah ada yang mengalami ketika lewat malam-malam dia nengok gitu ke sana ke rumah sakit itu, taunya ada anggota tubuh tidak utuh berjalan di sekitaran situ. Serpihan tubuh katanya bilangnya gitu. Berarti nggak lengkap kan ya kalau serpihan tubuh? Gimana sih? Ini sebenarnya masih banyak lagi pengalaman orang yang nggak bisa aku ceritakan semua karena durasinya ini kepanjangan, nanti pada kabur lagi. Buat kalian yang tinggal di daerah Pati, gimana menurut kalian tentang rumah sakit tersebut? Pernah gak sih ngalamin kejadian aneh ataukah sengaja masuk ke sana buat uji nyali? Boleh bagi pengalamannya di kolom komentar. Oke, itu ada ulasan betapa angkernya rumah sakit Kristen Tayu, rumah sakit BMC mah kalah kayaknya dah. Angker atau tidaknya itu kembali lagi pada diri kita, gengs. Percaya nggak percaya, itu tergantung pada kita juga. Karena bagaimanapun itu hanya rumor yang beredar dari mulut ke mulut. Dan belum tahu kebenarannya. Oke, sekian dulu di videoku. Buat kalian yang suka, tolong like, share juga ke sosial media kalian. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa berlangganan di videoku. See you in the next video. Bye.